warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Anatoni Agus Salih Praja, mahasiswa pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran pertemuan ketiga dan pertemuan keempat mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari jenis-jenis masalah hukum dan menjelaskan beberapa masalah dari analisis jurnal. Pertama, kita akan mendalami terlebih dahulu mengenai masalah dalam penelitian. Surya Brata menjelaskan masalah adalah sebuah kesenjangan antara harapan dasolet dengan kenyataan dasen, antara kebutuhan yang tersedia dengan yang seharusnya, what should be, dengan yang ada, what it is. Penelitian dimaksudkan untuk menutup kesenjangan. Sedangkan Stoner mengungkapkan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, ada pengaduan dan kompetisi. Jenis-jenis masalah menurut Sugiono di dalam bukunya Pengantar Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif bagi jenis permasalahan ada tiga. Yang pertama, permasalahan deskriptif, di mana permasalahan ini berhubungan dengan variabel mandiri, baik pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Jadi di dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Contoh dari penelitian deskriptif, pertama, seperti bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kemudian, seberapa baik kinerja Departemen Pendidikan Nasional. Kedua, permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif ini adalah sebuah perpusat masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh perpusat masalahnya seperti adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan swasta. Variabel penelitiannya adalah prestasi belajar pada dua sampel yaitu sekolah negeri dan swasta. Kemudian yang kedua adalah adakah perbedaan disiplin kerja guru antara sekolah di kota dan di desa. Ada tampak di sini satu variabel dan dua sampelnya. Kemudian adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara murid yang berasal dari keluarga guru, pegawai swasta, dan pedagang. Lanjut, permasalahan asosiatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah yang penelitian sifatnya menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Permasalahan asosiatif ini terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif. Kita pelajari terlebih dahulu hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama, jadi bukan hubungan kausal maupun interaktif. Contohnya seperti adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kegiatan terhadap murid sekolah. Di sini kita lihat variabel pertamanya adalah penjual S dan penjual adalah kejahatan. Hal ini berarti yang menyebabkan kejahatan bukan karena S yang terjual. Mungkin logikanya sebagai berikut. Pada saat S banyak terjual pada musim liburan sekolah, pada saat murid-murid banyak yang pergi ke tempat wisata karena punya murid yang piknik, maka di situ banyak kejahatan. Kedua, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin sekolah? Contoh judul penelitian simetris ini seperti hubungan putra rumah yang dekat dengan kereta api dengan jumlah anak. Kemudian hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan terhadap murid sekolah. Dan kita pelajari hubungan kausal. Hubungan kausal adalah suatu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel dependen atau variabel yang mempengaruhi dan dependen, variabel yang dipengaruhi. Contohnya seperti adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak. Variabel independen di sini adalah pendidikan orang tua, sementara variabel dependennya adalah prestasi belajar.
Kemudian seberapa besar pengaruh tata ruang kelas terhadap efisiensi pembelajaran di SMA. Contoh judul penelitian hubungan kausal ini seperti pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kecepatan lulusan memperoleh pekerjaan pada SMK di Provinsi Sumbar, atau pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak di SD Kabupaten Solo. Ketiga, hubungan interaktif. Hubungan interaktif ini merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel dependen dan dependennya. Contoh, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak di SD Kecamatan Padang Selatan. Di sini dapat dikatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tapi juga prestasi juga dapat mempengaruhi motivasi. Lanjut. Sekarang kita pelajari jenis rumusan masalah penelitian di pertemuan keempat. Pertama, ciri masalah yang baik, sumber masalah, cara mengidentifikasi masalah dan rumusan masalah. Ciri masalah yang baik, yang pertama, masalah ini punya nilai penelitian. Masalah akan mempunyai nilai penelitian jika masalah tersebut mempunyai keaslian. Masalah harus mempunyai suatu hubungan, masalah harus mempunyai masalah hal yang penting, dapat diuji, dan masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kedua, masalah harus berisi belok. Masalah tersebut dapat dipecahkan. Ini berarti data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Biaya yang secara relatif harus dalam batas kemampuan, kondisi waktu, administrasi, dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Ketiga, masalah sesuai dengan kualifikasi peneliti. Di sini kita sebagai peneliti dalam merumuskan sebuah masalah, kita harus paham terlebih dahulu kualifikasi kita meneliti masalah tersebut. Surya Prata menyebutkan ada beberapa sumber masalah. Yang pertama, bacaan terutama hasil-hasil penelitian. Yang kedua, diskusi, seminar, atau pertemuan ilmiah. Yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas, dalam hal ini pemerintah, pengetahuan. Keempat, pengamatan sepintas. Dan kelima, pengalaman pribadi. Baiklah, kita lanjut ke cara mengidentifikasi masalah. Yang pertama, caranya adalah menemukan dan masalah yang ada, dan problem. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu, kalimat permasalahan, problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Untuk kita pelajari contoh rumusan permasalahan di bidang hukum. Pertama, permasalahan deskriptif. Dapat kita contohkan di sini seberapa tinggi efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Solo. Kemudian permasalahan komparatif, adakah perbedaan penjatuhan pidana penjara kepada terpidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang ketiga, permasalahan asosiatif. Contoh rumusan masalahnya, apakah ada hubungan putusan Pengadilan Agama Solo tentang pembagian harta warisan terhadap kesejahteraan keluarga. Kemudian kita lanjut ke latar belakang masalah. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan. Bagaimana cara membuat latar belakang? Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menulis latar belakang. Pertama, kita harus perhatikan kondisi ideal yang mencakup keadaan yang akan terjadi. Kondisi ideal ini bisa dituangkan pada bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Dan kondisi faktual atau baku yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Yang ketiga, solusi untuk penawaran penyelesaian pada masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok pembahasan. Apa manfaat dari kita mentelahi daftar perpustakaan? Pertama, untuk menemukan sebuah masalah guna diteliti.
kedua, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Tiga, untuk mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. 4. Mencari gagasan teori yang pedomannya untuk pendekatan solusi masalah dan pemikiran guna penyusunan hipotesis yang bakal diuji dalam penelitian. Terakhir, untuk memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang bakal diteliti. Kriteria pemilihan sumber bacaan ada 7. Yang pertama, ketetapan, adekuasi. Isi dari sumber pustaka sesuai dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Lalu, kejelasan, clarity. Sumber pustaka mudah dipahami atau dimengerti oleh peneliti. 3. Empiris. Sumber pustaka berdasarkan pada kenyataan, bukan hasil imajinasi. Lalu yang keempat, terorganisasi. Isi sumber pustaka harus terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. 5. Kemutakhiran. Sumber pustaka harus berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya, harus up to date. Lalu keenam, relevansi. Sumber pustaka pastinya harus berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Terakhir, sumber pustaka harus meyakinkan, dapat menjadi acuan bagi kita dalam melakukan penelitian. Demikianlah yang dapat saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.